warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana di pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, keringanan langkah, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sekolah kita ini di ruangan kelas 5, yaitu ruang kelas MEM Yeti Mahyuni Simarmata. Baik, adapun tujuan kita pertemuan ini yang pertama adalah untuk membuat suatu observasi, suatu presentasi yang mana nanti akan disampaikan oleh Ibu Yeti. Yang pertama yang saya hormati Ibu PB yang sengaja datang ke sekolah kami ini, terima kasih. Selamat datang, inilah sekolah kami SD 091253 Bukit Maraja. Semoga Ibu senang menerima kedatangannya kemari. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati yang berkenan hadir pada hari ini, terima kasih. Nah, jadi nantinya di sini kita akan mendengarkan apa yang akan dibicarakan oleh narasumber kita, yaitu MEM. Saya di sini tidak berpanjang lebar. Semoga nantinya semuanya yang akan dibicarakan, yang akan disampaikan oleh Ibu PB atau disampaikan MEM, kiranya nanti kita dapat untuk melaksanakan apa-apa saja yang disampaikan. Jadi hanya itu aja, mudah-mudahan kita semua hari ini mendapat berkah apa yang disampaikan oleh kedua PB kita yang ada di depan kita ini. Terima kasih, saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Sehat ya. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kelas yang indah ini. Menurut saya sudah indah ya Bapak Ibu, karena saya lihat banyak media-media ditempelkan oleh Ibu Yeti di kelas ini. Nampak Ibu Yeti kreatif ya. Kemudian yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Saurma Sialagan. Yang saya hormati Ibu Yeti Mahyuni Simarmata selaku CGP saya pada program guru penggerak di angkatan ke-10 ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu yang berada di ruangan kelas ini. Tentunya saya harapkan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, yang pasti dalam keadaan hati yang senang ya Bapak Ibu. Karena kalau hati Bapak Ibu tidak senang, nantinya apa yang disampaikan, visi yang akan disampaikan Ibu Yeni nanti tidak masuk ke sama Bapak Ibu ya Bapak Ibu. Jadi harapan saya kita luangkanlah sedikit waktu kita agar nantinya apa yang disampaikan oleh Ibu Yeni bisa bermanfaat untuk diri Ibu semua, diri Bapak Ibu semua yang ada di sini, dan nantinya bisa diimplementasikan kepada anak didik yang ada di sekolah SD ini ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, tujuan saya datang ke sekolah ini, yang pertama saya ingin bersilaturahmi ya Bapak Ibu dengan Bapak Ibu semua. Kemudian itu tadi tujuan saya yang secara umum ya Bapak Ibu, cuman ada beberapa tujuan saya yang khusus. Yang pertama saya ingin kemarin memang sengaja melakukan kegiatan pendampingan individu yang kedua. Walaupun bulan yang lalu saya sudah pernah datang ke sekolah ini dalam kegiatan pendampingan individu yang pertama, cuman ada beberapa hal yang membuat kita tidak bisa berkumpul ya Bapak Ibu di tempat ini. Nah untuk itu kemudian mungkin ada beberapa Bapak Ibu di sini yang belum mengenal dengan saya Bapak Ibu ya. Tadi saya lupa memperkenalkan diri di awal. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau kita bertemu di jalan, mungkin Bapak Ibu yang mengenal saya atau saya mengenal Bapak Ibu, jadi kita bisa saling bertegur sapa ya Bapak Ibu ya. Sedikit perkenalan dari saya. Nama saya Hoirul Nikma Lubis. Saya mengajar di SD 091566 Mbah Jambi. Kebetulan saat ini saya diberi kepercayaan untuk mengajar di guru kelas 6.
Kemudian saya diberikan kepercayaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pengajar praktik di angkatan ke-10 ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya telah menyelesaikan calon guru penggerak seperti Ibu Yeti ini di angkatan yang ke-5. Jadi Bapak Ibu banyak kegiatan guru penggerak yang bisa kita peroleh manfaatnya. Salah satunya kita bisa mengembangkan kompetensi yang ada pada diri kita ya Bapak Ibu. Jadi saya harapkan kepada Bapak Ibu yang masih muda-muda, ikutlah dalam kegiatan guru penggerak di angkatan-angkatan selanjutnya. Bertanyalah kepada Ibu Yeti agar Ibu semua dan Bapak semua bisa lulus. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, tujuan saya kemari, saya ingin memfasilitasi Ibu Yeti selaku CGP saya untuk mendiskusikan cita-cita dan visi warga sekolah SD 091253 ini, agar nantinya Bapak Ibu visi dan misi serta cita-cita sekolah ini kedepannya lebih baik lagi, lebih bagus lagi, lebih berdampak lagi kepada siswa, sehingga siswa-siswi yang ada di sekolah ini lebih memiliki karakter yang lebih baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Kemudian selain itu ada juga tujuan saya kemari yaitu ingin merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi dan misi yang akan dilakukan di sekolah ini. Kemudian juga ingin mengidentifikasi inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah ini. Kemudian terkhusus kepada Ibu Yeti, saya ingin mengapresiasi kepada Ibu Yeti karena kemarin hari apa Bu? Malam ya? 2 hari yang lalu Ibu Yeti telah menyelesaikan modul 1. Modul 1 itu terdiri dari 1.1 sampai 1.4. Kemudian Ibu Yeti melakukan proses. Ternyata dari 10 CGP 5 CGP binaan saya dan 5 CGP binaan teman saya, kemudian 10 fasil yang dinaungi oleh CGP-nya, Ibu Yeti lah nilai postesnya yang paling tinggi. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Yeti. Jadi hari ini Ibu Yeti akan melakukan postes untuk modul kedua. Saya harapkan prestasi yang sudah Ibu peroleh bisa dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan untuk lebih baik lagi. Baik, tidak berpanjang lebar Bapak Ibu, langsung saja saya serahkan acara ini kepada Ibu Yeti. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberikan kesehatan, kenikmatan dapat berkumpul di sekolah ini, khususnya di kelas saya, dalam keadaan sehat. Kemudian untuk mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan di SD Negeri 091253 Bukit Maraja. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita iringkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberi syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu PP saya, Ibu Hoirun, dan Bapak Ibu Guru sekalian yang ada di tempat ini sebagai rekan sejawat saya. Izinkan saya memberikan pantun. Nenek tua tak punya gigi, sangat unik cara kunyahnya. Saya ucapkan selamat pagi, salam hangat untuk semuanya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, kepada Ibu Kepala Sekolah, dan kepada Ibu PP yang telah hadir di tempat ini. Saya merasa senang. Itu refleksi ya Bu, nanti ya Bu ya. Tapi sekarang diapresiasi nggak apa-apa ya Bu ya. Dan terima kasih Bu PP yang telah mengapresiasi dan memberikan dukungan kepada saya, sehingga saya bisa tertinggi ya Bu ya, dari yang 10, tapi dari yang ribuan enggak juga ya kan Bu. Baik, Bapak Ibu, di sini kita semua akan membuat atau berdiskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan di SD Negeri 091253. Sebelumnya Bapak Ibu,
Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah mengerti, sudah tahu lah, sudah paham apa itu visi, apa itu misi. Tapi di sini saya ingin menjelaskan lebih lanjut lagi visi. Tapi kesepakatan kelas dulu ya Bu ya, seperti orang Ibu ya kan Bu, kan pakai kesepakatan kelas ya Bu ya. Nah, baik Bapak Ibu, kesepakatan kelas kita hari ini yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kemudian yang ketiga, jika ada peserta berbicara, maka peserta yang lain diharapkan untuk mendengarkan. Yang keempat, berpartisipasi penuh. Kemudian yang kelima, mengikuti diskusi dengan perasaan gembira. Jadi gembiralah kita ya Bapak Ibu, jangan sedih-sedih. Luapkan aja, ekspresikan aja. Nah, yang penting kita nggak ketawa kayak apa lah ya kan Pak Margiano kan Pak. Iya, yang penting semangat, ceria ya Pak ya. Nah, Bapak Ibu, adakah yang mau menambahi kesepakatan kelas kita hari ini? Ada yang mau menambahi? Pas? Maka? Cukup? Ada yang mau merevisi? Sudah pas? Baik. Kita lanjut. Yang tadi saya bilang, visi itu adalah impian atau cita-cita yang ingin dicapai oleh seseorang atau suatu lembaga. Nah, karena itu adalah sebuah impian, untuk mewujudkannya maka kita hendaknya berkolaborasi atau bekerja sama oleh semua pihak. Jadi bukan hanya saya saja, bukan hanya kepala sekolah saja, tapi semua warga sekolah, murid juga berkolaborasi untuk menciptakan visi-misi yang impian yang bagaimana kita harapkan di sekolah ini. Kemudian visi itu adalah target di masa yang akan datang. Jadi target seseorang guru bukan sekedar tentang dokumen kertas aja, hanya kita tulis saja, oh visiku hari ini seperti ini gitu. Tapi tujuan utama seorang pendidik adalah untuk membentuk murid menjadi manusia yang merdeka dan manusia yang memiliki budaya positif, berkarakter. Yang sekarang ini karakternya profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian Bapak Ibu, visi itu bertujuan perubahan dasar yang dilakukan secara konsisten. Jadi konsisten, berkelanjutan. Tidak hanya sudah tercapai hari ini, besok-besok, sudahlah, sudah selesai targetku. Jadi nggak berkelanjutan. Akhirnya visi itu melempem seperti itu. Jadi dia berkelanjutan. Kemudian perubahan dasar yang dimaksud adalah budaya sekolah yang terbentuk dari kebiasaan warga sekolah. Perubahan itu sendiri perlu diperkarsai oleh seseorang atau kelompok orang. Yang tadinya kayak kita kelompok orang, berarti kita guru-guru dan kepala sekolah dan warga di sekolah. Kemudian dalam hal ini sepatutnya guru menjadi pemimpin perubahan itu sendiri. Kalau wali kelas atau guru kelas, kita adalah pemimpin di kelas kita sendiri. Berarti kitalah yang merubah bagaimana suasana kelas kita, bagaimana murid kita yang kita inginkan di kelas kita. Kemudian visi menjadi bintang penunjuk arah yang akan menuntun kemana guru akan melangkah. Jadi kalau kita sudah punya visi, oh saya visinya seperti ini, maka itulah bintang penunjuk arah kita untuk mengajar di dalam kelas kita. Khususnya di kelas dulu ya Bapak Ibu, baru kita ke sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk mewujudkan sebuah visi, maka guru harus bisa memetakan kekuatan yang ada baik dari dirinya sendiri maupun lingkungan di sekitarnya. Bisa dari kepala sekolah, bisa dari rekan sejawat, orang tua, masyarakat, sarana prasarana maupun murid itu sendiri. Kemudian setelah kita memetakan, setelah kita memahami peta kekuatan, maka bisa kita menemukan strategi. Strategi apa yang untuk melakukan perubahan, untuk mewujudkan mimpi menjadi nyata. Karena kalau visi itu tadi kan saya bilang kan impian kan Bapak Ibu. Jadi bagaimana karena kita sudah memetakan budaya positif, memetakan kekuatan kita, apa yang bisa saya buat, maka perubahan mimpi itu bisa jadi nyata. Visi kita itu bisa jadi nyata. Agar misi dapat terwujud dan terjadi proses perubahan, perlu ada upaya nyata. Jadi bukan hanya ngomong-ngomong saja Bapak Ibu. Ya kan Bapak Ibu? Ya kan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, di sini ada video saya buat. Silahkan si Bernard.
Itu gaya lalahi itu. Lalai itu gaya mulala. Dari video tadi, Bapak Ibu pasti sudah tahu lah, sudah paham lah apa dari cerita itu, dari video tadi. Siapa yang bisa ngasih pendapat? Oke, Ibu, silakan Bu. Boleh lah Bu. Panjangnya mayarnya. Dia malu. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Saya minta izin Bu Pepe dan Bu Kersek. Dari video tadi menurut saya si Bernardnya punya cita-cita, keinginannya sepertinya ingin menggapai sebuah tebing tinggi. Kita nggak tahu apa yang ada di situ ya. Nah, dari video tadi juga dia punya sebuah usaha yang bisa kita lihat itu adalah sebuah usaha nyata. Awalnya dia mempersiapkan alat, dia mempersiapkan bahan. Setelah mempersiapkan alat dan bahannya, dia bergerak. Nah, pada saat bergerak berkali-kali kita lihat jatuh, nggak langsung sampai. Bahkan sudah sampai di titik tertinggi, ujung-ujungnya jatuh. Tapi apakah dia lanjut? Nah, mungkin ini arahnya nanti ke penjelasan Ibu Yeti gitu ya. Ini langsung dijelaskan atau Ibu yang menjelaskan? Ini kan arti ilustrasi tadi maksudnya kan? Ibu yang mengatakan Ya, sebatas arti ilustrasi tadi aja. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Yanda, bagus sekali. Ada lagi yang mau ingin memberikan? Oke, Ibu Dunia, silakan. boleh duduk boleh berdiri aja. Yang mana? Kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menanggapi video Ibu Yeti tadi, menurut tanggapan saya, si Bernard tadi bermimpi ingin menggapai cita-citanya, yaitu ke puncak tebing. Lalu dia ingin mewujudkan mimpinya, dia berusaha untuk naik. Pertama dia berpikir akan gunakanlah alat yang ada, diusahakannya kekuatan apa, dengan bantuan alat dia berusaha sampai di tengah, ternyata gagal, jatuh. Dicobanya lagi, jatuh. Terakhir
dari kemampuan dia ternyata ada potensi dari dirinya, dari kukunya ditancap-tancapkan ternyata bisa untuk ke apa tadi, tebing tadi. Lalu dicobanya dari kemampuan dirinya, dari pendorongnya dia gagal. Rupanya dia menyadari, potensi pada diriku ada. Dari kukunya lanjut dia manjat, ternyata bisa dia sampai ke puncak, ke tebing. Nah, sampai di tebing ternyata runtuh tebingnya, jatuh lagi. Nah, ternyata tantangannya itu masih ada lagi, tidak hanya sampai di tebing, tantangannya berakhir sampai di situ. Ternyata masih butuh lagi perjuangan dan proses lagi. Itu menurut saya, Ibu. Tepuk tangan untuk Ibu Yanda dan Ibu Tumia, bagus sekali narasinya. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Oke, pas. Baik Bapak Ibu, paparan dari Ibu Tumia dan Ibu Yanda tadi bagus sekali. Memang kita itu tadi isi Bernanya mepingin, cita-citanya, impiannya meraih ke puncak. Ternyata yang seperti tadi dijelaskan Ibu Tumia, dia menggunakan alat. Ternyata alat itu hanya bisa dipakai sebentar. Ternyata dia mempunyai kekuatan dalam dirinya sendiri. Begitulah kita. Kita juga kan punya kekuatan dalam diri kita. Kita pasti punya apa kemampuan kita, bagaimana kemampuan kita untuk mewujudkan cita-cita kita, mewujudkan impian kita. Tanpa alat, berarti kita mempunyai potensi dalam diri kita sendiri. Jadi tidak ada manusia yang nggak punya potensi, semua punya potensi. Tergantung kita bagaimana cara memanfaatkan potensi dari diri kita sendiri. Kemudian sampai di puncak, dia agak sombong dia Bapak Ibu. Aku udah bisa. Itu tadi saya bilang dia tidak berkelanjutan, tidak konsisten. Agak sombong, naik, aku sudah bisa. Ternyata ambruk, ya kan? Nah, yang seperti dibilang Ibu Tumia tadi dan Ibu Yanda tadi, bahwa masih panjang proses. Jadi kita, Bapak Ibu guru pun perlu belajar. Tidak hanya di sini. Kita belajar sesuai kodrat zaman. Apalagi sekarang zaman teknologi. Kita pergunakanlah teknologi. Nanti yang akan datang mungkin kami nggak tahu lagi. Seperti dulu ya Pak, ya Ibu ya. CGP dulu saya lihat simpel sekali. Angkatan 2. Nah giliran kami kok semakin ribet pakai flip one, pakai apa lagi Bu? Anyflip, pakai kartun. Wow. Jadi memang kita harus bukan karena saya sudah guru penggerak, ya udah. Nah, jadi Bapak Ibu kita perlu proses, perlu belajar seperti itu. Baik Bapak Ibu, kemudian di sini kita melengkapi kalimat rumpang. Yang pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Bapak Ibu, di sini saya sudah membuat kertas pleno. Di sini Bapak Ibu isikan, kita memimpikan murid yang bagaimana? Yang bagaimana untuk di masa depan? Baik Bapak Ibu, di sini ada sticky notes. Boleh dituliskan di sini. Impiannya bagaimana murid impian Bapak Ibu? Langsung Bapak Ibu ini kan
sampai 3, ada yang sampai 5 ya. Wow, ada yang 6 ya, hebat. Nah, ini kita memimpikan murid-murid yang pertama berkarakter, memiliki wawasan yang luas ya. Itu dari Ibu Yanda ya. Ini impian Ibu Yanda, memimpikan murid yang seperti itu. Kemudian dari yang banyak ini dulu. Ibu Nova. Ibu Nova memimpikan murid yang jujur, murid yang ceria. Kemudian Ibu Nova juga percaya bahwa murid adalah siswa yang kreatif. Berarti Ibu memimpikan murid yang kreatif ya Bu. Kemudian disiplin. Lalu kalau salah meminta maaf ya Bu ya. Lanjut bisa maju bersama. Kemudian bertanggung jawab. Untuk Bu Sutina, murid yang pandai dan berkarakter baik ya. Itu impiannya. Bu Tumia bermain dan bertakwa ya, beriman dan bertakwa, bersemangat dan aktif belajar, kemudian berkarakter. Ini punya Ibu Tumia sama dengan Ibu Ulan, hampir sama dengan Pak Tony juga. Kemudian Ibu Yanda juga ya berkarakter. Ibu Elja memiliki mental. Ibu Juni hampir sama dengan Ibu Nova, kreatif. Ibu Muspa lebih aktif dalam pembelajaran. Ibu ini nggak ada namanya. Menurut saya ingin Pak Lala berprestasi dan pandai baris berbaris PBB ya Pak ya. Iya benar sekali. Kalau guru BJK gitu Bu impiannya Bu. Murid itu pintar. Nah Bapak Ibu, inilah yang siswa yang kita impikan atau murid-murid yang kita mimpikan sudah kita taruh di kertas plano. Di sini dapat kita simpulkan, kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa, bersemangat dan aktif dalam belajar, kemudian mandiri, berakhlak mulia, kreatif, inovatif dan bernalar kritis, dan juga mampu berkolaborasi terhadap perbedaan. Selanjutnya bahagia, berkarakter, lalu menjaga lingkungan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Mantap? Mantap. Baik. Kemudian kalimat rumpang yang kedua, yaitu kita percaya bahwa murid adalah, tolong diisikan lagi apa yang Bapak Ibu. Kita percaya bahwa murid adalah dan beriman. Saya percaya murid menjaga lingkungan, berkarakter. Kemudian dari Ibu Elza, murid pribadi yang bertanggung jawab, unik dan percaya diri. Sama dengan Ibu Juliasa, murid mempunyai potensi. Kemudian sama juga dengan Ibu Tumia, potensi dan bakat. Kemudian Ibu Ulan, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus dan mampu menggali bakat yang diinginkan. Ibu Juni, kemampuan yang baik dan unik, hampir sama dengan Ibu Elza. Bahwa murid adalah seorang anak yang bertanggung jawab. Ibu Sutina. Ibu Muspa mempunyai bakat, kemampuan tersendiri. Dan Bapak Tony, pribadi yang unik, sama dengan Ibu Bu Juni, Bu Juliasa, memiliki kemampuan dan memiliki impian. Ya, unik, mempunyai potensi, mempunyai karakter. Kita percaya. Kemudian kita simpulkan hasilnya seperti ini. Kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik, mempunyai potensi, mempunyai bakat, kemudian mempunyai keistimewaan yang dapat digali, lalu mempunyai tuntutan. Sekolah kita mengutamakan apa Bapak Ibu? Kita mengutamakan apa di sekolah, di kelas? Apa yang kita utamakan?
Ya Bapak Ibu sudah menulis ya, sudah membuat di sini kepentingan anak dari Ibu Nopa, kepentingan anak dan kerjasama yang baik sama dengan Ibu Nurselina, kemudian kerjasama, iya sama dengan Ibu Juliasa juga kerjasama, kemudian oke, itu dia. Kemudian selanjutnya kebahagiaan dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dari Ibu Yanda. Oke, lanjut akhlak yang baik dan akademik prestasi yang gemilang dari Ibu Juni. Selanjutnya siswa tertib Ibu Sutina. Kepentingan murid dari Ibu Elja. Sekolah kita mengutamakan pendidikan yang berkarakter. Di sekolah kita mengutamakan yaitu pembentukan karakter, kepentingan anak, kerjasama yang baik, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan juga kebahagiaan anak. Ada yang mau menambahi lagi Bapak Ibu? Pas? Kita lanjutkan kalimat rumpang yang keempat, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa warna merah Murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar adalah kunci utama untuk mencapai cita-cita gemilang. Ibu Yanda, kemudian ya sama dengan Ibu Nopa, cita-cita juga, kemudian ya itu yang sama. Yang kedua, sekolah harus menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman dari Ibu Tumia, sama dengan Ibu Juni, sama dengan Ibu Sutina, sama dengan Ibu Elza, Ibu Juliasa juga. Tapi Ibu Juliasa menambahi, membaca adalah sesuatu yang harus dibiasakan. Ya mantap ya Bu ya. Lanjut. Kemudian Bapak Silalahi sama dengan Ibu Yanda ya, pendidikan itu penting untuk masa depan. Iya, Ibu Nurselina juga sama dengan Bu Juliasa, membaca adalah sesuatu yang harus dilakukan. Pendidikan itu penting demi diri sendiri dan masa depan ya Pak Tony ya. Kemudian sekolah bukan hanya tempat belajar, namun pendidikan karakter, kesadaran antara nilai dan akhlak akademik harus seimbang. Itu dari Ibu Ulandari. Baik, dapat kita simpulkan, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah harus menjadi tempat belajar yang nyaman. Kemudian sekolah bukan hanya tempat belajar akademik, namun pendidikan berkarakter. Kesadaran antara nilai akhlak dan akademik harus seimbang. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa membaca adalah sesuatu yang harus dibiasakan untuk memperluas wawasannya, dan belajar atau pendidikan penting untuk di masa yang akan datang. Ya, kita warga di sekolah ini yakin untuk warna hijau. Yang berpihak pada murid dan memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila dari Ibu Juni, yang sama dengan Ibu Nopa, yang sama dengan mana Bapak Lala, pembentukan karakter kerjasama yang baik itu Bapak Lala, sama dengan itu Bapak itu sendiri. Mantap ya kan Pak, sendirian ya Pak ya. Ya, kalau dalam PJO kan memang harus sering kerjasama ya Pak, itu paling penting kan. Kemudian dari Ibu Sutina untuk mendidik peserta didik menjadi pintar dan bisa mandiri. Ibu Wulandari meningkatkan karakter siswa dengan memberi pembelajaran hidup yang bermakna.
dari Ibu Mamora melakukan pembiasaan dan berteladan akhlak dan budi pekerti. Ya, apa kali guru agama ya Bu ya. Langsung ke akhlak budi pekerti ya Bu ya. Kemudian dari Bu Tumia menjadi pribadi yang lebih baik, meningkatkan karakter. Ibu Muspa membuat pembelajaran yang menyenangkan, kreatif dan inovatif. Dan Ibu Nurselina mewujudkan pembelajaran ini hampir sama Ibu Juni tadi ya. Menciptakan karakter kepada siswa. Lanjut, menjadi pendidik yang mampu meningkatkan dan menggali potensi peserta didik dari Ibu Yanda, menciptakan generasi penerus yang berguna demi nusa dan bangsa. Iya, itu dari Bapak Tony. Nah, dapat kita simpulkan Bapak Ibu dari pendapat-pendapat kita tadi, dapat kita simpulkan kita warga di sekolah ini yakin untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita yakin mencetak generasi muda yang mandiri, kreatif, inovatif, dan unggul. Dan juga kita yakin meningkatkan karakter siswa dengan memberi pembelajaran hidup yang bermakna. Dan selanjutnya mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, memiliki karakter dalam profil pelajar serta menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan sesuai dengan kodrat anak. Dibutuhkan kolaborasi saling bersinergi dengan wali murid. Ya kan Pak Lala? Kerjasama tadi. Yang terakhir Bapak Ibu, kalimat rupanya kita warga di sekolah ini yakin untuk yang terakhir, kita dan warga sekolah paham bahwa satu, melakukan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik sama dengan Ibu Sutina, sama dengan Ibu Elza, Ibu Tumia, kemudian sama dengan Ibu Ulandari. Selanjutnya, mendesain pembelajaran yang kreatif inovatif, Ibu Nurselina juga. Itu sama dengan Ibu Juni juga lagi, Ibu Elza dan Ibu Nova. Selanjutnya menciptakan peserta didik yang mempunyai visi dan misi pendidikan menjadi tujuannya. Dan dari Ibu Yanda menciptakan pembelajaran yang kreatif sehingga minat, bakat dan potensi peserta didik dapat dimaksimalkan. Lanjut, hampir sama dengan Ibu Sutina, dengan Ibu Juliasa, banyak ya Bu Juliasa ya, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid yang memiliki karakter yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Mantap ya kan? Kemudian menciptakan belajar yang menyenangkan. Mantap ya Bapak Ibu. Inilah kalimat rumpang yang telah kita pakai. Dan budi pekerti murid itu tidaklah mudah, sehingga perlu konsistensi dalam melakukannya. Selanjutnya, melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan karakteristik serta kodrat alam dan zaman. Perlu banyak sumber referensi, maka perlu terus belajar agar dapat menyesuaikan perkembangan murid. Selanjutnya, mendesain pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, inovatif, sehingga murid mampu bernalar kritis untuk memecahkan suatu masalah. Maka perlu untuk belajar mengasah kemandirian dan selalu berkolaborasi agar kelas tetap hidup dan memberikan pengalaman murid. 1, 2, 3 ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, katanya Ibu Juni pingin belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa
Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu. Pancasila seperti yang kita nyanyikan tadi, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Dari sinilah kita dapat membuat visi. Jadi visi yang diharapkan itu harus berpihak pada murid, berkolaboratif, mandiri, inovatif, dan reflektif. Inilah dia, visinya harus ada, dia berpihak pada murid seperti yang kita bahas tadi. Kalimat-kalimat rumpang itu hampir sama. Kita juga menginginkan murid yang kita juga ingin pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita juga ingin berkolaboratif dan juga siswa yang mandiri, siswa yang inovatif dan juga reflektif. Kemudian Bapak Ibu, di sini berakhlak mulia, cerdas, berprestasi dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini saya sama Ibu Kepala Sekolah ya Bu ya, sama Ibu Kepala Sekolah menyamakan ide-ide, dan disinilah kita juga menyamakan ide-ide kita, visi kita untuk di sekolah ini selanjutnya. Jadi visi guru penggerak saya yang ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, visi penggerak ini penjelasan komponen visinya yang ada di profil pelajar Pancasila. Berakhlak mulia itu menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian visi berkarakter ini menggambarkan profil Pancasila, dimensi gotong royong, mandiri dan kreatif. Kemudian visi cerdas berprestasi ini menggambarkan profil pelajar Pancasila, dimensi bernalar kritis. Jadi visi saya tadi sudah masuk ke profil pelajar Pancasila, masuk berakhlak mulianya, masuk berkarakternya, masuk juga cerdas berprestasi di profil pelajar Pancasila. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, di sini juga kita tadi kalimat rumpang tadi udah hampir sama dengan visi saya ini. Kayak sepertinya sama, hasil diskusi kita tadi hampir sama dengan penjelasan komponen visi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak Ibu, untuk membuat pencapaian daripada visi itu harus kita membuat prakarsa perubahan diri. Prakarsa perubahan diri yang saya buat adalah mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk mendukung pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Jadi saya ingin mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas dulu, di ruangan kelas saya dulu. Kemudian kita juga bisa nanti di halaman bersama siswa kita bawa. Jadi dari pembelajaran yang nyaman, pembelajaran yang menyenangkan, mereka jadi tertarik. Besok saya sekolah lagi, Ibu Guru mau buat apa lagi ya? Jadi mereka tertarik, rajin sekolah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya membuat prakarsa perubahan, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk mendukung pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Dari situ Bapak Ibu Guru, ada dia tahapannya. Jadi ada alur-alurnya, yaitu aluran Bagja dalam inquiry apresiatif, yaitu sering disebut tahapan Bagja. B itu apa? Buat pertanyaan, define. Kemudian A, ambil pelajaran, discover. Kemudian G, gali mimpi. Kemudian J, jabarkan rencana atau desain. Kemudian A, atur eksekusi, yaitu deliver. Nah Bapak Ibu, dibuat pertanyaan ini, kan tadi visi misi kita pembelajar prakarsa perubahan saya dari visi misi itu adalah mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Berarti saya cari dulu pertanyaan, bagaimanakah pembelajaran yang menyenangkan itu? Bagaimanakah siapa yang sudah membuat pembelajaran menyenangkan? Jadi saya buat dulu pertanyaan-pertanyaan. Agar prakarsa perubahan saya untuk menciptakan visi itu bisa tercapai.
Ini gali mimpinya. Kalau nanti murid-muridku sudah bisa seperti yang saya harapkan, berarti saya nanti seperti ini. Sekolah saya akan seperti ini. Sekolah saya akan berbudaya positif. Kebiasaan-kebiasaan murid saya seperti ini. Dari gali mimpi itu kita jabarkan rencana. Kan tadi kita sudah bermimpi, sudah kita ambil pelajaran, sudah kita mimpikan, kemudian kita jabarkan rencana kita. Dari gali mimpi tadi, tadi seperti ini, kita ambil tokoh, mungkin contohnya ada guru di sini yang bisa membuat pembelajaran menyenangkan. Pertama, pembelajaran menyenangkan itu contohnya ada ice breaking-nya, murid jadi tertarik, murid tidak membosankan seperti itu. Kemudian kita atur eksekusinya. Atur eksekusinya di sini maksudnya adalah bersama siapa kita. Apabila sudah tercapai, apakah kita sampai di situ saja? Atur eksekusi ini kita bersama kepala sekolah. Kepala sekolah bisa meninjau langsung bagaimana, sudahkah tercapai prakarsa perubahannya, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, dari alur baja ini, di sini saya membuat visi sekolah kita. Visi sekolah kita adalah membentuk sumber daya manusia yang cerdas, berbudi pekerti luhur, aktif, inovatif, dan berprestasi di bidangnya masing-masing, mencakup 3 yaitu terbaik, terdepan, dan terpercaya. Bapak Ibu, ini adalah visi misi kita di sekolah ini. Nah, tadi sudah kita buat kalimat rumpang. Nah, kita refleksi dulu Bapak Ibu. Sudahkah sesuai visi sekolah dengan visi pendidikan yang berpusat pada peserta didik tadi? Dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan profil pelajar Pancasila. Sudah sesuaikah dengan visi sekolah kita? Yang tadi komponen visinya, yang profil pelajar Pancasila tadi Bapak Ibu. Sudah ya Bapak Ibu, cerdas, itu tadi masuk ke dimensi bernalar kritis, berbudi pekerti luhur, itu masuk ke akhlak mulia, dimensinya, aktif inovatif, masuk ke kreatif inovatif, berprestasi, masuk juga ke mandiri bernalar kritis. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang selalu berpartisipasi aktif dan juga selalu mendukung. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Ibu PP. Terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Saya ingin memberikan apresiasi ya, sedikit penguatan kepada Ibu Yeti. Sering salah ini namanya soalnya Bu Yeti. Jadi saya ingin memberikan apresiasi kepada Bu Yeti yang tadi telah memaparkan tentang visi dan cita-cita sekolah ini di masa yang akan datang. Harapan saya, visi yang telah kita diskusikan tadi bisalah dilaksanakan oleh Bapak Ibu yang ada di sekolah ini. Dan harapan kedepannya, visi yang telah kita diskusikan tadi bisa lebih meningkatkan kualitas sekolah ini. Nah, jadi Bapak Ibu semua, tadi kan kita sudah membuat visi. Semua visi yang kita buat itu berdampak kepada murid. Tujuannya ke murid ya Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita lakukan di sekolah ini, ujung-ujungnya kita perkuat, kita pergunakan untuk kepentingan anak didik yang ada di sekolah ini. Kemudian karena ini sekali penutup ya Bapak Ibu dan guru-guru yang ada di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan dari mulai saya datang sampai di sini, memberikan sambutan yang terbaik, memberikan tempat yang nyaman. Kemudian Ibu Saurma ini juga merupakan teman suami saya, jadi memang kami sudah terjalin ya Bu Ibu kedekatannya. Apa namanya? Bukan nggak terlalu. Saya sangat berbahagia berada di sekolah ini dan semoga kedepannya silaturahmi ini bisa terjalin seperti ini ya Ibu. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua di sini karena telah mengganggu ya Bapak Ibu, mengganggu waktunya karena ketepatan hari ini mengawas. Jadi saya mengucapkan mohon maaf kepada Bapak Ibu karena inilah
tugas kami sebagai guru penggerak, inilah tugas saya sebagai pengajar praktik untuk memfasilitasi Ibu Yeti agar kedepannya lebih baik lagi dan lebih baik lagi, serta bisa menjadi pemimpin ya Bapak Ibu, pemimpin perubahan di sekolah ini nanti, sehingga Ibu Yeti bisa menularkan pembelajaran yang diperoleh bersama fasilitator agar pembelajaran tadi dapat diimplementasikan di sekolah ini dan dapat diberbagilah dengan kawan-kawan yang ada di sini ya Ibu. Dan harapan saya semoga Bapak Ibu kiranya ke depan apalagi bagi guru-guru yang muda maulah ikut bergerak, maulah ikut bergabung di dalam program guru penggerak, karena Bapak Ibu kan sudah tahu ya Bapak Ibu banyak manfaat yang diperoleh dari guru penggerak ini, terutama bagi Bapak Ibu yang ingin menjadi kepala sekolah. Itulah gerbangnya Bapak Ibu, karena sekarang kita kepala sekolah tidak bisa hanya mendaftar kita ke dinas Bapak Ibu. Sekarang kita mendaftar kepala sekolah harus melalui PMM, kemudian nanti banyak persyaratan yang akan diajukan, termasuklah sertifikat guru penggerak. Selain itu juga nanti Bapak Ibu selain bisa menjadi kepala sekolah bisa juga menjadi pengawas Bapak Ibu. Jadi andai pun Bapak Ibu tidak mau jadi kepala sekolah dan tidak mau jadi pengawas, tapi Bapak Ibu sudah mempunyai golden ticket untuk menuju ke sana. Seperti saya Bapak Ibu, saya sudah punya sertifikat guru penggerak dan kebetulan semalam saya sudah juga lulus pengawas. Sekarang tinggal rezeki saya ajalah mau kemana, mau ke kepala sekolah atau ke pengawas. Jadi itu Bapak Ibu sekedar Ibu juga kepada teman kita yaitu Yeti. Saya tentu sangat bangga ya punya guru yang bisa memaparkan begitu panjang lebar, bisa membuat kita semua ya bisa dia hidup suasananya, nggak vakum. Jadi saya sangat bangga. Seperti tadi harapan Ibu Hoirun ya, harapannya kiranya kita bisalah yang dipaparkan Ibu Yeti itu bisalah kita laksanakan, kita tingkatkanlah bagaimana untuk cara siswa kita yang lebih efektif, lebih berhasil untuk belajar. Dan apapun yang kita laksanakan hari ini semuanya adalah untuk meningkatkan cara belajar kita kepada siswa, itu intinya. Dan kepada adik-adik kami yang muda-muda ini, cobalah untuk ikut menjadi guru penggerak, karena di guru penggerak itu sangat banyak untuk mencari ilmu ya. Jadi kalau kami yang tua ini sudah tidak bisa, umur 50 tahun ke atas sudah ditolak itu, udah nggak masuk lagi ke serves itu nama kita. Jadi yang muda-muda ini itulah. Jadi di sini saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Hoirun ya, selaku CGP, Ibu Yeti yang selalu membina Bu Yeti ini, karena memang Bu Yeti ini memang orangnya seperti itu, dia terbuka orangnya, dia tidak mau kalau nggak suka ya nggak suka, kalau dibilang kalau misalkan ada maunya mau bilang, dia nggak mau itu tertutup, begitulah orangnya. Dan kami memang di sini nggak usah Ibu heran, karena kami di sini ada yang manggil kakak, ada yang manggil tante, ada yang manggil segala macam, memang seperti itulah kami di sini. Jadi inilah kekeluargaan kami. Dan memang harapan saya juga tetaplah silaturahmi kita buat suatu keluarga yang keluarga yang selalu selalu ceria. Iya, itulah dia. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Ibu Hoirun, terima kasih kepada Yeti, terima kasih kepada Bapak Ibu. Marilah kita sama-sama semangat untuk membimbing anak-anak kita ke depan yang lebih baik, lebih maju. Jangan hanya asal kita buat tadi ini tapi tidak kita laksanakan. Itulah yang pertama kali. Maka saya sudahi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.